hari yang cerah ini Allah anugerahkan keselamatan dari Jakarta sampai ke sini dan mudah-mudahan sampai pulang lagi. Sebelumnya marilah kita selalu berusaha berjuang untuk selalu melaksanakan perintah Allah, yaitu bersyukur. Kita dianjurkan oleh Allah untuk bersyukur, karena sesungguhnya Allah itu memanjakan kita. Allah itu selalu menolong kita. Allah selalu memberi kita. Contoh, Allah menciptakan alam ini untuk kita. Allah ciptakan bumi menghampar itu untuk kita. Allah ciptakan pohon-pohonan, buah-buahan, sayur-sayuran, itu semua untuk memanjakan kita. Allah ciptakan air sampai Allah turunkan hujan itu untuk kita. Allah ciptakan hewan-hewan, burung-burung untuk kita. Allah ciptakan bulan, bintang, matahari bersinar terang gratis itu untuk kita. Sampai Allah ciptakan gunung-gunung, batu-batu itu untuk kita. Allah ciptakan malaikat sekalipun untuk membantu kita. Dan Allah ciptakan manusia itu sebagai khodam-khodam, pelayan-pelayan kita. Allah ciptakan wanita untuk kita. Dan Allah ciptakan laki-laki pun untuk wanita. Ya, itu semua supaya apa? Kita benar-benar berpikir begitu Allah Ar-Rahmannya. Begitu Allah memberikan nikmat besar kepada kita. Kita dimanja oleh Allah siang malam. Allah memberikan oksigen siang malam. Begitu kita tidur, begitu bangun, mendengar suara yang adzan atau yang tarhib, maka di situ kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah masih bisa mendengar. Ya Allah, mataku masih bisa melihat. Ya Allah, aku masih diberi kesempatan hidup. Begitu bergerak, alhamdulillah, ya Allah, aku bisa bergerak. Melihat warna-warni masih bisa. Begitu ke WC, alhamdulillah, kencingnya lancar. BAB-nya lancar. Begitu habis selesai kencing atau BAB, airnya nggak pernah habis. Sok ibu bapak kalau kencing BAB, nggak pernah ada airnya. Istinja setiap hari nggak bisa dipakai pistolnya tuh. Bengkak kayaknya mah. Yang repot ibu-ibu susah itu. Nah itulah kita wajib bersyukur. Dan alhamdulillah atas hidayah taufik Allah, kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga tetap tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang berjuang berusaha mengikuti ajarannya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini dicatat oleh Allah, diaku menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatul udma jaga di yaumil qiyamah, amin. Dan dimasukkan ke surga Allah bersama beliau, amin. Awalan, alhamdulillah, berarti ini termasuk min haitsu la yahtasib, tidak disangka diduga. Al-muslim akhul muslim, muslim dengan muslim adalah saudara. Karena dari sana tujuannya ngaji, dan jaburannya alhamdulillah bawa duit dari Jakarta, yang nawarinnya malah tamu bukan nabi gitu. Nah, itu alhamdulillah, ngaji aja coba sampai ada jaburnya. Jauh-jauh itu dari Jakarta. Kalau kita perhatikan, Allah ciptakan ini aja, ini melibatkan jutaan orang, Pak. Bahannya itu dari mana, andaikan itu dari nasi, siapa yang nanamnya? Gitu, itu apa namanya, pupuknya itu buatan siapa, pabriknya dari mana, berapa orang yang terlibat. Akhirnya dipanen, pakai manennya itu pakai arit itu. Kalau sekarang pakai mesin. Nah mesinnya itu buatan siapa, berapa orang yang terlibat di sana. Artinya Allah mendatangkan makanan aja, itu sudah melibatkan ribuan orang. Dan miliaran itu dananya. Masaknya pakai gas itu, gasnya miliaran bikinnya itu. Nah, itu nikmat besar itu kalau ditafakuri. Artinya apa? Kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu berusaha melaksanakan semua perintah Allah dengan senang hati.
dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dengan senang hati. Untuk apa? Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Cuma yang jadi persoalan, kadangkala kita sholat itu nggak ingat Allah. Wiridannya nggak ingat Allah. Berdoanya nggak ingat Allah. Istighfarnya bukan mohon ampun tapi jengkel. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz, teman-teman amat itu si Anu. Gitu. Kenapa? Karena nggak kenal Allah. Salatnya Allahu Akbar ibu-ibu itu. Ingat sama temennya nagih itu nggak bayar-bayar, kurang ngajar Allahu Akbar itu. Iya, bapaknya juga sama, begitu takbir Allahu Akbar ingat sama istrinya lagi meregut, sampai lupa rakaat berapa itu. Oh, ternyata Allahnya tidak ada. Bisa kita wiridan berjamaah, ilahi ya Rabbi yang ta'malana subhanallah. Subhanallah, 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 nggak ingat sama Allah dah. Ingatnya sama jin pulus. Tahu jin pulus? Nah, itu paling susah orang di ruqyah tuh jin pulus. Enggak hilang-hilang di otaknya sama di hatinya. Orang kesurupan jin itu bisa di ruqyah. Yang paling susah itu jin pulus, susah itu di ruqyah. Nah, itu Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu pertama kali yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia itu sesungguhnya adalah untuk mengenal yang maha gaib, mempelajari yang ilmu gaib tentang ketuhanan. Cuman kadangkala di lingkungan masyarakat gaib itu larinya ke jin, bukan ke makhluk. Jadi gaibnya gaib makhluk gitu. Termasuk mikiran besok bagaimana, mikiran anak-anak ke depan itu kebianda. Ya itu barang gaib itu. Padahal ibu bapak kalau memikirkan anak kebianda atau enggak, besok juga masih hidup atau enggak. Ada salah seorang, ini contoh. Seorang orang tua, murid saya, itu kalau ke sini ngeluh terus. Bi, saya usaha lagi begini, bagaimana biaya anak-anak saya? Bagaimana anak-anak biaya saya? Setiap ke sini dia selalu mengeluh seperti itu. Lama-lama dia mati. Ternyata setelah orang tuanya mati, sekarang anaknya di pesantren saya masih hidup. Makan aja. Malah yang mikirnya udah mati duluan itu. Anaknya makan itu. Bagaimana kita hidup ini mengenal Allah? Salat ini bukan hanya tujuan salat, aqimis shalah. Ya, kita cuma melaksanakan salat. Lupa bahwa salat itu menyembah Allah. Wiridnya itu lupa bahwa kita sedang menyebut nama Allah. Berdoanya kita lupa bahwa kita berdoa itu sedang memohon kepada Allah. Nah, yang jadi persoalan Allahnya lupa. Itu Arif Billah makolahnya begini. Awalu wajibin alal insan ma'rifah billah bistiqon. Atau awaluddin ma'rifatullah. Pertama kali yang diwajibkan kepada manusia adalah mengenal Allah. Zaman Rasulullah itu pertama mengajarkan itu kepada umatnya. Ilmu tauhid mengenal Allah. Setelah kuat mengenal Allah, baru syariat. Nah itu Isra Mi'raj Rasulullah. Beres melaksanakan sholat Isra Mi'raj, dipanggil oleh Allah dan diberi hadiah sholat 5 waktu. Kemudian Rasulullah mengajarkan tentang sholat, mengajarkan bab toharoh dan sebagainya. Adalah sehingga ada ilmu fikih, ilmu tauhid, ada ilmu tasawuf dan sebagainya lah. Nah itu yang jadi persoalan kadang-kala hidup ini, termasuk di pesantren itu pada umumnya ya sapinah dulu. Akidatul awam itu yang penting mah hafal sifat 20 deh. Nah itu tentang ketuhanan. Nah setelah kita mengenal Allah baru wa yuqimunas shalah. Nah supaya apa? Melaksanakan sholatnya berdasarkan amanu kepada Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari mulai usahanya, semata-mata usaha itu melaksanakan perintah Allah. Nah ibu diniati ngajar itu melaksanakan perintah Allah. Membantu suaminya karena melaksanakan perintah Allah. Nah, kita pun memberikan hasil dari usahanya. Nah itu melaksanakan perintah Allah. Memberikan nafkah kepada istri anaknya itu semata-mata memberi karena melaksanakan perintah Allah. Nah bersedekahnya karena melaksanakan perintah Allah. Zakatnya melaksanakan perintah Allah. Nah itu pentingnya ngaji mengenal Allah.
Nah, untuk mengenal Allah itu yang larinya ke tasawuf. Kalau di agama di NU kita Nahdlatul Ulama itu ada namanya ilmu tasawuf. Nah, di dalamnya itu mengaji tentang akhlak supaya berakhlak kepada Allah, nanti akan berakhlak kepada sesama makhluk. Kata Nabi, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Nah, aku diutus ini kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak, bukan menjadi orang pintar, nah. Supaya apa? Berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada manusia. Itu nanti akan terjadi ihsan. Ihsan itu berakhlak sopan santun kepada manusia semata-mata karena memandang kepada Allah. Nah, contoh ibu, dalam rumah tangga itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Nah, itu demi tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, kalau seorang istri atau seorang suami yang hatinya selalu ingat Allah, maka dia melihat istrinya semata-mata melihat keagungan kebesaran Allah. Melihat suaminya, seorang istri, melihat tanda kebesaran keagungan Allah. Kalau gitu enggak. Melihat istri kayak tanggal kelapa doyong. Oh, pengennya nyejek baik gitu. Oh. Suami melihat istri, melihat suami kayak bebeging sawah. Pergut gitu. Sehingga nggak ada anu. Nah, kalau memandang karena Allah supaya apa terjadi? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Karena memandang Allah, hormatnya melayaninya karena Allah. Nah, kalau sudah semua itu, maka semuanya bernilai ibadah. Nah, tasawuf itu lembaganya namanya ilmu thariqah. Itu wajib hukumnya fardu ain ilmu thariqah itu. Bagi semua kaum muslimin. Awaluddin ma'rifatullah. Cuma itu di kalangan ustadz-ustadz yang belum mengenal ilmu tasawuf thariqah banyak yang melarang. Syariat aja dulu benarkan. Padahal syariat itu nggak ada yang hatam. Siapa yang benar syariatnya di dunia ini? Siapa yang sudah khotam ngejar syariatnya? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dengan orang NU, dengan Muhammadiyah, dengan Persis, dengan Wahabi itu beda. Tahiyat aja ini ada yang begini kata kita orang NU. Tapi kata Persis ada yang begini nih. Gitu. Ya, jadi benar yang mana tuh? Yang gini, yang gini. Wahabi bilang lagi, ada yang begini. Nah, itu syariat itu. Jadi yang benar yang mana? Bener kabeh kata saya mah. Kalau itu melihat asbabun nuzul bener kabeh. Pak Sartono lagi Rasulullah sholat gitu. Habis perang. Sholat duhur. Panas-panasnya. Kata pemuda melihat Rasulullah itu nunjuknya begini. Pak Sartono usianya udah sepuh. Habis ikut perang. Melihat telunjuknya kunang-kunang. Jadi kelihatan begini. Nah, si bapak ini namanya siapa? Pak Dede. Habis perang belum sarapan, 7 keliling kayaknya. Jadi kelihatan begini. Oh, jadi bener kabeh ya? Bener kabeh. Kenapa bener-bener bingung? Yang salah itu yang nggak sholat, yang salah mah. Yang nggak nunjuk-nunjuk gitu. Nah, kita kembali bahwa wajibnya kita mengenal Allah. Itu boleh fikih itu dilarikan ke tasawuf. Satu contoh. Kita menerangkan wudu dari mulai cuci tangan umpamanya. Itu terangkan ke tasawufnya. Sekalipun belum thariqah. Apa tasawufnya? Kalau orang cuman cuci tangan doang ya selesai. Tidak ada efek kepada hatinya. Sementara itu Al-Quran Allah berfirman itu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Hai orang-orang yang iman, yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang cinta kepada Allah. Gitu. Jadikan sholat dan sabar itu wasilah sebagai penolong. Penyelamat, penolong kita. Nah, kita perhatikan boro-boro di akhirat, di dunia aja wudhu kita belum jadi penolong. Contohnya apa? Ya itu tadi, kita cuci tangan nih. Kena nggak pakai tasawuf, anggur. Sartono kemarin tuh nggak bener tuh. Ini tangannya udah wudhu itu. Suami kadang sama istrinya, kau
Kau matanya hampir keluar semua. Ibu-ibu sama apa? Nah itu berarti wudunya belum jadi pertolongan. Apa jadi ciri pertolongan? Tangannya penuh kasih sayang. Bukan nunjuknya yang terlalu kenceng. Sopan. Kumur-kumur itu supaya apa? Waqulu qawlan sadida. Itu tasawufnya. Tembus ke tangan hati-hatinya. Kumur-kumurnya supaya tembus lisan ini ke lisan hati. Supaya apa? Pakai rasa. Itu Allah berfirman juga dalam kumur-kumur itu supaya apa? Wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang iman, yang taat, yang takut kepada Allah, yang takwa kepada Allah, yang nurut sama Allah, berbicaralah kamu dengan pembicaraan yang baik. Dengan bahasa sekarang istilahnya zaman Rasulullah ya Humairah. Kalau istri saya hitam bingung ya aswad. Nanti tersinggung. Mungkin dengan bahasa sayang. Enggak, jangan sudah tua lumayan lah. Sayang. Coba WA-nya cantik, sayang, bager, pinter, solehah. Lu. Ngapain gitu. Akhirnya nggak mau WA-WA-an gitu. Bicaralah dengan pembicaraan yang baik. Nah kumur-kumur itu gitu deh. Andaikan ini bicara kita masih suka ngomongin orang, menghina orang, memfitnah orang, merendahkan orang, wudunya berarti can bener. Sekalipun kiai ngomongnya nggak bener, anjing, curut dan sebagainya, berarti boro-boro di akhirat, di dunianya itu udah nggak bener. Jangan bilang curutnya. Pak Ustadz, Ibu Haji, mau kemana? Sedap, kayak orang gitu tuh. Orang-orang Tasik, nggak kenal sama saya aja, itu lagi muda saya. Ke sana ngomongnya begitu. Kasep, mau kemana? Kasep, badai ke mana? Itu sopan-sopan sana. Tahu bancet, bangkong kecil anaknya. Keinjek aja, bilangnya apa coba? Kasep, gitu. Saking sopannya. Iya, kasep, gitu. Saking sekali. Itu saking sopannya kalah sama orang-orang sana. Subhanallah. Nah dari bahasa yang bagus saja itu, dari kumur-kumur, kemudian membuahkan bahasa yang bagus, itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan meluruskan semua amalmu, perilakumu, tingkahmu, usahamu, termasuk tongpes jadi tongbu. Paham? Pamu, tongpes tongbung. Artinya nggak pernah kurang, kena lurus. Karena kata Ustadz gitu, laisal fulus mampus, nggak bisa ngelepus, bojonya merupus. Jadi kayak ikan gabus. Nah, kalau dari bahasa yang bagus gitu, ajib sadar. Itu yang kedua jaminannya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Nah, itu tasawuf itu akan membuahkan akhlak dari wudunya, apalagi sholatnya. Iklan. Nah, itu iklan Allah itu mengundangnya. Ibu disambil ibu. Artinya dan dari pembicaraan yang bagus saja itu Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Makanya kalau bisa bicara yang baik sajalah. Jengkel kesel wae jangan sampai keluar bahasa yang kotor. Apalagi mengeluarkan bahasa-bahasa hewan, itu Allah murka itu. Murka. Itu banyak orang dalam keluarga saja sama anak atau istri sama suami, suami sama anak itu sampai bilang bahasa hewan itu Masya Allah, Allah murka. Karena dia bukan hewan, Allah ciptakan manusia itu paling sempurna, paling mulia di antara makhluk lain. Dan mengenal Allah itu apa? Kalau di Thariqah itu tadi. Bagaimana kita selalu ingat Allah. Nah, itu nanti ada namanya ditalqin. Supaya itu kalau di sini ada taraqiyan namanya. Ilmu bertingkat. Cuman ada itu yang susahnya Thariqah itu cuman talqin. Jadi pendidikannya tidak ada kesananya. Itu yang bagus itu Thariqah itu justru yang naik. Mana latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul siri, latifatul khawfi, latifatul afa, latifatul naf. Nah sementara orang taunya dari gambar itu.
Ada gambar Latifatul Qalbi ini tanpa ijazah, tanpa mursidnya. Itu ada muraqabah itu prakteknya seperti apa? Ahadiyah mengesahkan Allah itu seperti apa? Wa huwa ma'akum, bagaimana kita merasa bersama Allah? Bagaimana kita merasa akrab dengan Allah? Bagaimana hidup merasa dimanja oleh Allah? Nah, ini kayaknya orang pelit semua ini. Buktinya apa? Kita itu cuma ingin dicintai oleh Allah. Tapi kita tidak berusaha bagaimana ingin mencintai Allah. Ya enggak? Nah, ini orang pelit semua ini. Pengennya dirahmati, dicintai oleh Allah. Tapi nggak mau mencintai Allah. Cinta nggak sama Allah, Bu? Cinta nggak? Nyebut cinta bingung. Kalau nyebut nggak cinta dosa. Oh iya. Oh, cinta sama Allah. Bener. Ibu cinta sama Allah. Bener. Suka tahajud enggak? Insya Allah. Suka ngomongin orang enggak? Itu tanda cinta itu. Abi tanya sama ibu-ibu, Bu, ridho diatur oleh Allah, raditu billahi rabba, ya Allah aku ridho kau Tuhanku. Betulkah ibu ridho sama Allah? Ridho katanya. Mau di dua? Enggak, wadul. Bohong itu. Tapi Pak Ustadz katanya kan jalan surga bukan itu aja. Pinter perempuan mah. Nah itu. Nah itu di tariqah ada pelajaran gini. Itu ditelkin namanya, kemudian dia supaya berzikir Allah, 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 Allah. Supaya apa? Supaya terbiasa menyebut nama Allah. Begitu kaget, nggak buset. Umpamanya ada cucu nyenggol, buset. Atau goblok. Itu kalau sudah terbiasa seperti itu, apalagi orang-orang jalanan. Bahasanya anjing sia goblok bagong, ya setan, apalagi asu, apalagi. Ya pokoknya setan, asu, anjing, monyet, bagong harus keluar semua. Anjir ya. Nah, itu kalau Israel datang gimana itu? Anjing siapa bagong, aduh. Begitu mati ditanya oleh Munkar Nakir. Suaranya karena geledek. Marrobuka anjing goblok siapa bagong. Modar angin. Nah itu tujuan dikir Allah, Allah apa? Begitu seseorang sudah terbiasa, andaikan masaknya sedang dikir Allah. Allah. Allah, Allah. Umpama ibu ngahariring bari masak, bari nyuci. Allah, Allah. Ini suaminya gak kasih duit. Allah, Allah. Kan lumayan jagalnya mencoba Allah juga. Bari masak, Allah, Allah, Allah. Dan asik. Mau sasapunya berzikir Allah, Allah, semua jadi saksi. Mau tidur Allah, Allah, rep tertidurnya, maka tidurnya dianggap zikir oleh Allah. Andaikan dia bangun jam 12 siang, maka sama orang itu zikir sampai jam 12 siang. Berarti subuhnya di jamaah takhir kayaknya sama duhur kayaknya. Itu pekerjaan Ustadz kayaknya. Ngajinya kemalaman gitu. Subuhnya di kesiangan. Kirain duha. Hebat duhanya, tahu-tahu ada spionnya. Hah? Bukan duha itu mah, subrang. Kunut, ada kunut spion. Nah itu, andaikan kalau sudah zikir Allah, Allah, Allah. Andaikan Israel datang. Dia kaget dengan Israel karena sudah terbiasa nyebut nama Allah. Malaikat Israel itu sampai tidak sanggup. Dia pulang lagi, ya Allah aku tidak sanggup untuk mengambil ruh orang itu. Emang kenapa, hai malaikat Israel? Bagaimana aku bisa mengambilnya sementara dia sedang menyebut namamu? Dia sedang menyebut nama yang maha agung. Dia sedang menyebut nama engkau yang kuhormati, yang ku ta'zimi, ya Allah. Sudah sini tangannya. Dicap itu malaikat tangannya. Kau perlihatkan ke orang itu. Kepada dia itu. Begitu diperlihatkan, pada dia melihat adalah pada Allah, ruhnya keluar dengan sendirinya. Coba kalau kita ibu-ibu mau tidur mikirin duit, mau bangun mikirin duit, begitu Israel datang, duit, 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 gitu. Apa kata Israel? Modar, mana modar, gitu. Udah biasa zikir Allah, Allah. Begitu dia mati, ditanya Munkar Nakir. Man rabbuka, dia jawab Allah. Wan nabiyuka, jawabnya Allah.
laporan, ya Allah dia cuma benar satu. Apa emang? Dia ditanya oleh saya dari pertama sampai terakhir itu cuma Allah, 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 Allah. Menyebut namamu. Sudah, jangan kau siksa lagi. Dia saking senangnya pada aku. Nah, itu. Supaya apa? Nanti sholatnya kalau hatinya Allah, Allah, ingat. Oh, ini saya menyembah Allah. Minimal Allah siapa? Allah yang menciptakan semua alam ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat wajah suami lagi merengut. Bukan, sedang menyembah Allah. Gitu. Ingat ke pasar, ingat kepada Allah. Ingat sama temannya, nyuruh tugas sama saya, udah pusing. Nggak ngerti-ngerti itu temen tuh. Sholat mikirin temen. Nyembah Allah. Itu dilarikan lagi, ditarik lagi Allah. Itu minimal kalau sholat seperti itu. Insya Allah ada nilainya. Itu pentingnya mengenal Allah. Nah, kita ibadah ini, kita ngaji ini, tanyakan sama beliau. Pak Ustadz, bagaimana saya sholat itu minimal lah mengenal Allah. Pak Ustadz, bagaimana supaya setiap ada masalah saya ingat dan yakin kepada Allah. Pak Ustadz, bagaimana di saat saya berdoa atau sedang sholat atau sedang zikir, merasa diperhatikan Allah, merasa didengar oleh Allah, disaksikan oleh seluruh malaikat. Nah, ibu bapak begini itu ajib, disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh seluruh malaikat, didengar oleh Allah. Nah, ini bumi-bumi yang kau duduki itu, mereka bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, itu yang kita dudukin itu bertasbih. Kue-kue jaburnya bertasbih, udah masuk ke perut. Yang makannya nggak bertasbih. Lamun. Lihat Pak Ustadznya beringantung. Nanti kalau bisa itu dihafalin. Sesekali nggak apa-apa lah. Kalau ada waktu, atau mungkin 2 bulan sekali habis ke sana, nggak apa-apa. Kasihan itu. Ya syukur-syukur yang dari sana ke sini. Nabi mah komplit. Kadang-kadang jadi gentong tuh. Bawanu. Pakai kontainer gentongnya. Nyiram di sana murid. Gitu. Jadi kendi yang nyiram gelas. Bukan gelas nyamperin kendi. Ya diantaranya gitu. Ke Bandung. Itu apa? Itu wajib fardu ain kita mengenal Allah itu. Supaya semua amal gerak tingkah itu bernilai ibadah. Nanti mabuk pakai bajunya ingat sama Allah bernilai ibadah. Tutupilah auratmu. Kena hatinya Allah, Allah. Setelah mandi itu ada mandinya, mandi taubat. Itu ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim, itu Al-Quran. Rabbi angzilni mungzalan mubarakan wa anta khairul mungzilin. Begitu kita ngambil air, baca doa itu, begitu gejebur pertama ini dulu. Jangan kepala, kepala itu nanti terakhir. Allah ciptakan bun-bunan itu supaya hawa panas itu keluar ke sini. Nah, itu dari mulai sini. Kalau mandi itu setelah kanan baru kiri, udah ini adem, terakhir nih baru kepala. Kalau mau mandi sekalipun junub, jangan kepala dulu. Nanti kepala terakhir. Udah ini basah semua itu baru. Kenapa banyak orang yang kena mati mendadak diantaranya, apalagi di kamar mandi, biasanya itu menurut penelitian itu akibat angin duduk. Hawa itu tidak keluar. Karena dirinya udah dingin, ini hawa panasnya nggak keluar, hanya jadi angin duduk. Wasilahnya begitu. Tapi alhamdulillah malaikat Ijrail nggak pernah disalahin. Sekalipun Wahabi itu anti wasilah. Tapi kalau mati itu bilangnya itu mati kenapa? Kencing manis, janu ketabrak, nggak mati oleh Ijrail, nah. Nggak. Malaikat Ijrail paling enak tugasnya. Dia sambil ngutut kayaknya, sambil pakai kipas kayak ibu-ibu tuh. Gak ada yang nyalahin, enak weh. Cabut. Si Anu cabut. Waduh, pakai gua lagi sakit. Ijrail kurang gajar ini. Main cabut aja, gak ada itu. Enak ya? Tapi mereka Ijrail itu gak mau nyambut nyawa itu. Takut disalahin oleh semua makhluk. Tapi ternyata tidak ada. Satu pun yang nyalahin Ijrail tidak ada. Nah, kembali bahwa as-salatu lidzikri, salat pun kita supaya ingat kepada Allah. Pun firman Allah, zikron katsir, zikirlah kau sebanyak-banyaknya. Sambil jalan, sambil duduk, sambil berbaring, sambil masak, sekalipun kau di WC, hatinya zikir Allah, Allah. Andaikan ibu-ibu yang masih mudaan sedikit umpamanya, andaikan kita perang sama suaminya, sedang badminton, di ukuran lapangan yang kecil di dalam kamar, maka sambil zikir Allah, Allah.
Andaikan nutfahnya keluar bagi laki-laki, maka menjeritlah di situ. Ya Allah, jika jadi anak, jadikanlah anak yang muttaqin, muqarrabin, muhsinin, muhibbin, arifin. Gitu. Jadi anaknya soleh-soleh. Kalau kita mah enggak kayak Amroji, jeger, sudah selesai, lulu gua, ngedoa enggak, ingat sama Allah pun enggak, mantap anaknya baik-baik. Kebalikannya apa? Nah, itu. Nah, itu pentingnya kita zikir Allah. Nah, diusahakan mengaji itu, kata Abi juga, larikanlah ke tasawuf. Contoh, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, kita ini termasuk orang yang selalu menyebut Allah, tidak. Ar-Rahman yang memberi nikmat besar di dalam dunia ini. Tasawufkan ke hati kita, rasakan hati kita. Saya ini termasuk orang yang merasa dimanja oleh Allah, enggak, sehingga menjadi orang yang menyebut nama Allah penuh syukur. Ar-Rahim, apa yang memberi nikmat khusus berkaitan dengan hidayah taufik. Saya ini termasuk orang yang mendapatkan hidayah atau tidak. Ya Allah, ternyata hatiku keras. Datang ke Ustaz. Enak ibu datang ke sini, enak itu. Kata Nabi begini bu, manjaro aliman, ibu jauh-jauh dari sana silaturahim kepada orang alim. Andaikan saya ini alim, dan saya juga sedang belajar alim. Alim itu berilmu. Ilmu sedikit dimanfaatkan, itu alim. Fakana majaroni. Nah ibu, bapak ini datang ke sini, kata Nabi, sama dengan silaturahmi kepadaku. Man sofa aliman. Siapa orang yang bersalaman dengan orang-orang alim. Itu Abah Lutfi, guru-guru saya dulu, orang-orang tua. Itu wanita apa salaman, sekarang mah jadi haram. Wanita tuh kalau yang haram itu salamannya diginiin nih. Pak Sartono, yang muda tuh diginiin. Lah, tapi kalau salaman sama ibu-ibu masa sih? Kalau diginiin baru tuh. Iya, ada ibu aja ngeliatin saya, dosa enggak tuh? Dosa ya, enggak, dapat pahala. Ibu melihat Abi nih, pahalanya lebih banyak ketimbang 1000 onta sedekahnya. Oh, banyak lah gitu, tanya beliau. Sampai ibu melihat Abi, pulang seneng, ingat nasihatnya, Allah ciptakan satu malaikat memohonkan ampun sampai yaumil kiamah. Itu enak kalau murid mah. Kalau Abi ngeliatin, apalagi matanya digini-giniin. Ya itu enggak ada. Nah, man sofa aliman, siapa orang yang salaman dengan orang-orang alim? Fakana masofahani, kata Nabi. Salamannya sama dengan salaman dengan aku, kata Nabi. Nah ibu enak itu. Manjala saliman, kata Rasulullah. Siapa yang duduk bersama orang-orang alim, kata Nabi, faka'anna ma jalasani, maka ibu bapak duduknya sama, duduk bersama aku, kata Nabi. Dan seterusnya, andaikan kau duduk bersama aku, kata Nabi, di dunia, artinya dengan orang alim, maka kata Nabi, aku akan ngajak duduk bersama di yaumil kiamah. Kalau ngajak duduk bersama di yaumil kiamah, yakinlah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu harus senang dengan pengajian. Tapi tolong, bagaimana kita ini sudah usia seperti ini mampu mengenal Allah supaya ibadahnya berkualitas tinggi. Ibadah itu menurut Syekh Abdul Qadir di kitab Sirul Asrar itu terbagi 4. Pak Sartono, Pak Kiai suruh sini di luar itu. Itu ketua jamaah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah pusat. Ada empat itu. Menurut Syekh Abdul Qadir, 1, ada yang ibadah itu maqam mulki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Barakallah. Maqam mulki itu yang ibadahnya seperti kita. Sholatnya enggak ingat Allah. Kita sholat enggak pernah ingat Allah. Sok dari berangkat Jumat kita. Mau kemana kau? Kayak gini udah mandi. Mau sholat Jumat. Udah rapi, mau kemana? Mau sholat Jumat. Di jalan ditanya sama orang, mau kemana? Mau sholat Jumat. Sampai di masjid sholat sunnah. Itikaf, sholat Jumat, wirid, doa, sunnah, pulang. Enggak ingat sama Allah tuh.
Ini mah Abi, ini mah entah Pak Sartono mah. Selalu ingat Allah pokoknya ya. Itu ibadahnya kita. Sholatnya nggak ingat Allah. Sholatnya ingat yang lain. Sholatnya hanya sebatas yang dikejar pahala. Tapi bagus itu masih ketimbang tidak. Nah itu kata Syekh Abdul Qadir, pahalanya antara 10 sampai 100 pahalanya. Gajinya cuma 10 sampai 100. Kalau ilmu fadilah. Ada orang yang ibadahnya makom malakut. Makom malakut itu yang ibadahnya tidak memikirkan surga. Tidak memikirkan neraka. Tidak memikirkan yang lain. Tapi bagaimana saat sholatnya dia ingat Allah. Dia ikhlas. Dia berusaha tawadu, rendah hati. Nah, itu seperti itu, dia merasa bersyukur dalam sholatnya. Itu 100, pahalanya itu sampai 1000. 100 dan 1000 beda. Tuh. Ada orang yang ibadahnya tingkat sultaniyah atau tingkat jabarutiyah. Yang ibadahnya dia selalu bermuraqabah dengan Allah. Mengesahkan Allah. Merasa diperhatikan Allah. Merasa didengar oleh Allah. Merasa sedang ditaatkan oleh Allah. Itu derajatnya itu sampai 10.000. Nah, itu di Surasor itu. 10.000. Andai kan dia naik lagi ibadahnya. Tenggelam di dalam lautan muraqabah. Di dalam lautan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti pada suatu ada itu pelajaran itu. Suluk mempraktekkan tingkatan-tingkatan itu. Maka orang seperti itu di makom hadratul qudsiyah atau di makom lahud, ibadahnya bagaikan menurut Syekh Abdul Qadir, bagaikan sekalipun di hari-hari biasa, bagaikan di malam-malam Lailatul Qadar. Ibadahnya seperti itu. Sampai memuncak 100.000. Nah 100 biji berbanding 100.000. Nah itu kalau ngaji hati, itu hakikat toil umur. Toil umur apa? Kalau kita mah sudah 100 tahun usianya. Udah kena kencing manis, udah kena rematik, kena TBC, doanya Allahumma tawil umurona. Kata malaikat Israel, kapan mau dare kamu? Iya, kuat pusing, ada cucunya udah pusing, Allahumma tawil umur. Masih minta panjang umur, be. Nenek, ibu-ibu semua pengen panjang umur ya? Abi mangga. Abi nggak pernah ke Allah minta panjang umur. Tapi Abi minta, ya Allah takdirkan diri ini, mati ini, takdirkan kematianku dalam takdir yang kau cintai. Matikan aku ini dengan mati yang kau cintai ya Allah. Kapanpun. Mau sekarang, mau siang, mau sore, mau pagi. Monggo ya Allah. Apa toil umur itu? Sekalipun sedikit umurnya, tapi ibadahnya bagaikan orang yang ribuan tahun. Gitu. Ini seperti sholat subuh, qobla subuh. Itu andaikan dia sholat qobla subuh. Baca Fatihah, pada Fatihah rakaat pertama kuliah. Baca kulhu rakaat keduanya. Kalau ngaji padilah ini, ngaji keuntungan. Itu diberi pahala sebesar dengan apa-apa yang Allah ciptakan. Diminasani halal wasiatil mamduliyah. Itu kalau kita baca la ilaha illallah, ingat Allah. La ilaha illallah kepada huwal awal wal akhir. Sekali baca, ta'ziman dia mengagungkan Allah, ikhlas kepada Allah, di hatinya taubat, 4.000 dosa besar diampuni. Sekali baca la ilaha illallah. Kalau Pak Sartono nanti ngitung, tadi dari pagi sampai sekarang, bohong baru 5 kali. Ngomongin orang baru 10 kali. Oh, berarti baru 15 kali. Ini masih besar ini. Lebihnya untuk siapa? Kata sahabat, ya Rasul, untuk siapa itu lebihnya? Untuk keluarganya. Untuk saudaranya. Untuk tetangganya. Itu orang-orang ahli Allah luar biasa. Kalau Habib berarti termasuk keluarganya siapa? Termasuk untuk murid-muridnya. Murid yang bisa begitu berarti termasuk untuk gurunya. Hebat itu ngaji terbat. Andaikan satu jamaah salatnya ada salah seorang yang khusyuk, maka terbawa semuanya.
Nah intinya kembali bahwa bagaimana di samping kita ngaji fikih ini, baik bab toharo, bab sholat dan sebagainya lah ngaji fikih, itu kita lebih juga jangan tidak itu ngaji tentang ketauhidan, ngaji tentang tasawuf. Karena maqalah Arif bilang begini, man tafakoha, siapa yang ngaji fikih unggul dan berfikih saja, bila tasawufin, tidak dibarengi dengan tasawuf, faqad tafassak, maka dia itu termasuk golongan orang fasik. Nah, kalau sudah ditalkin, sudah ngaji tarekah, sekali itu dan hukumnya fardu ain, maka secara hukum itu tidak fasik. Sekalipun faktanya akan merasakan kita ini ahli salah. Bedanya kalau ngaji fikih dan kita selalu berfikih dan melaksanakan syariat fikih, itu suka timbul ego. Ngerasa rajin ibadah, ngerasa rajin ngaji, ngerasa rajin tahajud. Tapi kalau dengan tasawuf, semakin rajin ibadah, semakin terlihat kesalahan ini. Contoh, ya Allah, sholatku tadi tidak ingat kepadamu. Ya Allah, sholatku tadi terburu-buru karena istri ingin ribut baik kondangan. Ya Allah, tadi itu sholat nggak khusyuk, malah ingat ke tadi. Apa itu yang tadi? Paket. Lagi sholat, waladhdallin. Assalamualaikum, paket Pak Ustadz. Aduh, gitu. Oh iya. Ini sholatnya ya Allah terburu-buru. Sholatnya ingat kearisan ya Allah. Oh, ibu aris-arisan mulu. Nah itu makannya salah. Nanti kalau sudah ngaji hati beda. Minum ini ibadah Pak. Itu Quran ini. Kulu wasrobu. Nah ini perintah dari Allah ini. Belum dimakan ini berarti. Saya melaksanakan perintah Allah dulu. Ini perintah dari Allah. Kulu wasrobu. Kenapa saya suruh makan? Karena dibeli saya perut ini rasa lapar. Itu makannya udah disediakan oleh ibu-ibu. Jadi saya melaksanakan perintah Allah. Nah lapar itu adalah Al-Quran. Sehingga hatinya ingat Allah, mau makannya ingat. Ya Allah ini melaksanakan perintahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi emut kepada Allah. Ustaz Kiai itu enak. Cobaan gerak. Makanya masuk video itu. Nah, biar tahu, nanti dilihat videonya. Oh, makan itu melaksanakan perintah Allah. Maka seketika hatinya bersyukur kepada Allah. Nah, setelah makan haus, itu perintah Allah juga. Wasrobu. Minumnya semata-mata melaksanakan perintah Allah. Nah, itu nikmat bersyukur kepada Allah. Bernilai ibadah yang sangat tinggi. Nah itu saja untuk sementara. Kita nanti sholat duhur, pulangnya besok aja ya. Hah? Besok ya pulangnya ya. Gitu. Doa panggil ke surga nggak mau. Tapi kalau pindik nggak mau pulang. Pulang. Sebentar Pak Ustadz, sebentar. Ini anak nangis, sudah pinter. Nanti kalau pulang besok itu enak, ibu tinggal cari motor. Ini kiainya apa nih kiainya? Gitu. Kiainya kayak begitu, mirip Kiai Syarif Rahmat tuh. Oh itu pecinya itu dari beliau itu. Syarif Rahmat terkenal. Itu saya dikasih itu pecinya, tapi gantengan Abi kalau dipoto. Jelekan dia. Abi ini katanya saya ingin ngasih hadiah buat Abi gitu. Dia ngajak makan bersama itu di rumahnya. Nah beliau ngajak makan itu. Tapi murid Abi nggak ada yang ngajak makan. Tapi Kiai ngajak makan. Ini enggak ini. Minta lagi kapan makan di rumah saya gitu. Subhanallah ajib. Nah ibu ini makanan dimakan oleh saya. Kalau kata Nabi berarti dimakan oleh Rasul. Cuman Rasulullah nggak ngerokok. Kalau Abi ngerokok. Nah itu begitu jadi darah daging saya dipakai ngaji lagi nanti, termasuk nanti malam tuh. Nah ini yang ngasih ini berarti kebagian itu pahalanya. Luar biasa itu. Kalau bisa dimakan semua. Cuman perutnya nggak cukup. Sholatnya nanti di atas. Ini bawa mukena semua enggak? Alhamdulillah kalau kurang itu ada tuh.
Nanti di atas. Mama, baru beduk. Untuk sementara segitu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau